Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu sumber di meja kita, sebuah artikel dari pwmu.co, dan misinya adalah mengulik sebuah cerita yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Kita nggak akan bicara soal strategi besar atau rapat dewan yang alot, kita akan bicara tentang sebuah momen yang sangat manusiawi. Seorang tokoh besar, KH Ahmad Dahlan, ketinggalan kereta api. Sebuah kesialan kecil yang mungkin pernah kita semua alami ya, tapi ternyata menjadi awal dari sesuatu yang sangat besar. Tepat sekali. Cerita ini adalah pengingat yang kuat bahwa sejarah seringkali tidak dibentuk oleh rencana-rencana besar, tapi oleh pertemuan-pertemuan tak terduga. Dan sumber yang kita punya ini menyoroti bagaimana satu tindakan kebaikan spontan dari seorang kepala stasiun yang mungkin saat itu cuma ingin membantu orang asing yang kemalaman, justru menjadi titik picu sebuah gerakan. Ini bukan cuma kronologi, ini tentang karakter dan kekuatan sebuah obrolan tulus di tengah malam. Oke, mari kita langsung masuk ke suasana ceritanya. Coba Anda bayangkan, kita ada di stasiun Sumber Pucung, Malang, di awal tahun 1920-an. Malam sudah larut, suasananya sepi, kereta terakhir juga sudah berangkat. Nah, di sanalah KH Ahmad Dahlan terduduk, sendirian. Saya coba membayangkan ada di posisi beliau. Terjebak di stasiun antah berantah, pasti yang pertama muncul di kepala saya adalah rasa kesal ya, sedikit panik, dan bertanya-tanya, harus gimana sekarang? Pasti, itu respons yang sangat wajar. Tapi di tengah situasi yang gak nyaman itulah, elemen tak terduga pertama muncul. Sumber kita menceritakan datangnya seorang kepala stasiun bernama Haji Aspari. Penting untuk dicatat ya, dia bukan sedang menunggu seseorang atau sengaja cari-cari masalah. Dia hanya melakukan tugas rutinnya. Patroli malam, memeriksa kondisi stasiun, memastikan semuanya aman. Pekerjaan yang mungkin udah dilakukannya ratusan kali. Dan saat patroli itulah dia melihat sosok asing itu. Disinilah cerita bisa bercabang ke banyak arah kan. Dia bisa saja mengabaikannya, atau mungkin mendekat dengan curiga. Tapi yang dilakukan Haji Aspari justru sebaliknya. Dia mendekat, melihat ada orang yang butuh bantuan, dan tanpa pikir panjang menawarkan sesuatu yang luar biasa. Mari istirahat di rumah saya saja. Tindakan itu, kalau kita renungkan, dalam banget maknanya. Dia nggak tahu siapa yang dihadapannya. Dia nggak melihat seorang pendiri organisasi besar. Dia cuma melihat sesama manusia yang sedang dalam kesulitan. Ini bukan soal SOP atau tugas. Ini murni inisiatif dari hati. Sebuah cerminan budaya kemanusiaan yang tulus. Dia mengambil resiko loh membawa orang asing ke rumahnya. Dan tawaran itu diterima. Tapi bagian terbaiknya bukan sekedar numpang istirahat lalu selesai. Kayaknya setibanya di rumah Haji Aspari, mereka nggak langsung tidur. Artikel itu menggambarkan bagaimana mereka malah larut dalam diskusi. Coba bayangkan suasananya kayak apa. Dua orang yang baru beberapa jam lalu nggak saling kenal, sekarang duduk bersama, mungkin ditemani teh hangat, dan terlibat dalam percakapan serius sampai larut malam. Dan obrolan inilah yang menjadi jantung dari keseluruhan peristiwa. Ini bukan basa-basi soal cuaca atau jadwal kereta besok, kan? Haji Ahmad Dahlan dengan gaya komunikasinya yang khas mulai berbagi pemikirannya. Gagasan-gagasan tentang pentingnya memurnikan ajaran Islam, tentang perlunya pendidikan modern. Tentang gerakan sosial untuk menolong yang miskin. Betul. Dan yang tak kalah penting, Haji Aspari bukan cuma pendengar yang sopan, tapi pendengar yang benar-benar menyimak dan tertarik. Hasilnya, percakapan satu malam itu, yang dipicu oleh ketinggalan kereta, menjadi benih lahirnya cabang Muhammadiyah di Sumber Pucung. Urutannya, kalau kita pikir-pikir lagi, benar-benar ajaib. Sebuah kesialan, diikuti kebaikan spontan, disambung obrolan mendalam, dan berujung pada lahirnya sebuah institusi. Semuanya terjadi begitu organik gitu. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya gagasan yang dibawa ke Ahmad Dahlan. Ide itu nggak butuh panggung besar, nggak butuh proposal tebal, atau seminar resmi. Cukup disampaikan dalam sebuah dialog yang tulus antara dua orang, ide itu bisa langsung diterima dan mengakar. Ini bukti bahwa substansi itu ya seringkali jauh lebih efektif daripada kemasan yang megah. Sumber kita juga memberikan konteks waktu yang menarik. Disebutkan kalau Muhammadiyah secara resmi berdiri di Kabupaten Malang itu tahun 1921, di Kepanjen. Nah, peristiwa di Sumber Pucung ini terjadi kira-kira setahun sesudahnya. Ini artinya apa? Artinya, ini adalah bagian dari fase penyebaran awal yang sangat personal.
Gerakan ini nggak menyebar lewat kampanye besar-besaran, tapi dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Pertemuan seperti dengan Haji Aspari inilah model penyebarannya. Sebuah pertumbuhan yang organik, didasari oleh hubungan personal dan kepercayaan, bukan paksaan. Kisah pertemuannya ini sendiri udah luar biasa. Tapi dari artikel yang Anda baca, sepertinya penulisnya, Dr. H.M. Nurul Humaidi, melihat ada pola yang lebih besar di balik kisah sederhana ini. Dia nggak melihatnya hanya sebagai sebuah kebetulan yang beruntung. Tepat. Dr. Nurul Humaidi menggunakan cerita ini sebagai sebuah studi kasus untuk membongkar DNA atau karakter inti yang bikin Muhammadiyah bisa bertahan begitu lama. Menurutnya, cerita ini adalah miniatur yang memuat 3 pilar utama dari gerakan tersebut. Dan pilar pertama bisa kita lihat langsung dari sikap K.H. Ahmad Dahlan saat sadar keretanya sudah pergi. Sikapnya yang tenang itu ya, nggak marah, nggak mengeluh. Padahal beliau punya agenda, punya tujuan. Tapi responsnya adalah menerima keadaan. Rasanya ada karakter yang sangat spesifik di sana. Persis. Itulah pilar pertama yang diidentifikasi oleh Dr. Humaidi. Mentalitas yang selalu bersyukur dan sabar dalam segala kondisi. K.H. Ahmad Dahlan melihat situasi itu bukan sebagai bencana, tapi sebagai takdir yang harus dihadapi dengan lapang dada. Dan dari kesabaran itulah, pintu kesempatan yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya justru terbuka. Ini bukan sabar yang pasif ya, tapi sabar yang waspada, yang siap menangkap peluang. Di artikel itu ada perumpamaan lokal yang menarik banget untuk menggambarkan semangat ini. Dikatakan orang Muhammadiyah itu dijiwit jadi kulit dan dicetot jadi otot. Ini kedengarannya puitis, tapi maknanya apa sebenarnya? Mari kita bedah dijiwit jadi kulit itu kiasan yang berarti ketika dicibit atau disakiti sedikit, yang tumbuh bukan luka tapi kulit baru. Artinya setiap masalah kecil atau kritik justru dianggap sebagai stimulus untuk regenerasi, untuk menjadi lebih kuat, lebih awet muda gitu. Sementara dicetot jadi otot lebih lugas lagi. Saat digigit atau diserang, bagian yang diserang itu justru berkembang menjadi otot yang lebih kokoh. Bukan sekedar tahan banting, tapi justru jadi lebih baik karena ada tekanan. Jadi insiden ketinggalan kereta itu dalam metafora ini adalah sebuah cubitan, sebuah gangguan kecil. Tapi responsnya bukan mengaduh, melainkan menumbuhkan kulit baru, yaitu relasi baru dengan Haji Aspari dan cabang baru Muhammadiyah. Ini pola pikir yang benar-benar anti-fragile atau anti-rapuh ya. Ini sebuah sistem yang nggak cuma bertahan dari guncangan, tapi justru dapat untung dan jadi lebih kuat darinya. Dr. Nurul Humaidi bahkan melontarkan kalimat yang cukup provokatif di artikelnya untuk menggarisbawahi poin ini. Oh ya, apa itu? Dia bilang, kalau pengen Muhammadiyah mati, dijarno wae, yang artinya, kalau ingin Muhammadiyah mati, biarkan saja. Ini menyiratkan bahwa tantangan, kritik, dan cubitan itu justru adalah bahan bakarnya. Jika dibiarkan nyaman, tanpa gesekan, tanpa masalah untuk dipecahkan, barulah organisasi itu akan layu. Ini pemikiran yang sangat berlawanan dengan intuisi banyak orang yang, ya, cuma cari zona nyaman. Menarik. Itu pilar pertama, resiliensi yang tumbuh dari tantangan. Lalu, kalau kita lihat sisi lain dari cerita ini, ada sosok Haji Aspari. Tindakannya menolong orang asing tanpa tahu latar belakangnya, ini juga pasti punya makna tersendiri. Ada kemurnian di sana. Dan itulah pilar kedua, keikhlasan. Bertindak murni karena Allah, bukan karena mengharapkan imbalan, pujian, atau posisi. Dr. Humaidi menekankan bahwa mereka yang bergabung dalam gerakan ini karena motivasi duniawi biasanya nggak akan bertahan lama. Energi yang membuatnya awet datang dari orang-orang yang tulus. Dan pertemuan di stasiun itu adalah contoh sempurna keikhlasan dalam prakteknya. Betul. Haji Aspari menolong tanpa pamrih. Dia nggak sedang networking dengan tokoh penting. Dia murni menolong. Di sisi lain, K.H. Ahmad Dahlan berbagi gagasan juga tanpa agenda tersembunyi. Dia nggak sedang kampanye. Interaksi mereka didasari oleh ketulusan dan rasa hormat, bukan kalkulasi untung rugi. Benar, dan ketika sebuah hubungan atau gerakan dimulai dari fondasi yang tulus seperti itu, biasanya akan jauh lebih kokoh. Nggak ada beban ekspektasi atau utang budi, yang ada hanyalah koneksi manusiawi yang otentik dan pertukaran ide yang jujur. Keikhlasan ini jadi semacam filter alami gitu. Oke, jadi kita punya kesabaran yang mengubah tantangan jadi kekuatan, dan keikhlasan yang menjadi fondasi tindakan. Tapi rasanya ada satu elemen lagi. Sabar dan ikhlas bisa bikin seseorang bertahan.
Tapi, apa yang membuat seseorang justru melihat peluang di tengah kesulitan seperti itu? Itu butuh pola pikir yang berbeda. Tepat sekali. Dan itulah pilar ketiga yang disorot, optimisme. Ini bukan sekedar berpikir positif yang naif ya, tapi sebuah pandangan yang selalu berorientasi ke depan. Kemampuan untuk melihat potensi di tengah keterbatasan. KH Ahmad Dahlan, di tengah stasiun yang sepi di malam hari, tidak melihatnya sebagai akhir dari perjalanannya hari itu. Dia justru melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang baru, kesempatan untuk berdialog, untuk menyemai gagasan di tempat yang tak terduga. Jadi, optimisme ini adalah lensa yang dipakai untuk melihat dunia. Dengan lensa itu, ketinggalan kereta bukan lagi masalah, tapi jeda tak terduga yang membuka pintu lain. Ini menjelaskan mengapa dia nggak langsung panik, tapi justru bisa terlibat dalam diskusi yang mendalam. Pikirannya nggak sibuk merutuki nasib, tapi terbuka untuk hal baru di depannya. Betul, dan kombinasi dari tiga pilar ini, kesabaran dalam menghadapi masalah, keikhlasan dalam bertindak, dan optimisme dalam memandang masa depan, menurut sumber kita, terangkum dengan sempurna dalam satu cerita sederhana tentang ketinggalan kereta. Cerita ini jadi semacam, cetak biru dari etos kerja dan semangat gerakan tersebut. Ini bikin saya berpikir, ini adalah pelajaran yang sangat relevan untuk kita semua. Cerita ini seolah mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Saat kita mengalami keterlambatan kereta dalam hidup kita, entah itu proyek yang gagal, kehilangan pekerjaan, atau rencana yang berantakan, apa respons pertama kita? Apakah kita melihatnya sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai jeda tak terduga yang mungkin akan membawa kita pada pertemuan atau kesempatan yang sama sekali baru? Kali kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup, sampai kita nggak sadar ada jendela yang baru saja terbuka di samping kita. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu melihat sekeliling, bahkan saat kita merasa terjebak. Kalau begitu, mari kita coba rangkum poin-poin kuncinya untuk pendengar kita. Jelas sekali bahwa kisah KH Ahmad Dahlan di stasiun Sumber Pucung ini lebih dari sekedar anekdot sejarah. Betul. Ini adalah sebuah ilustrasi yang sangat kuat tentang beberapa prinsip fundamental. Yang pertama, dan mungkin yang paling menyentuh, adalah efek domino dari sebuah kebaikan kecil yang tulus. Keramahan seorang Haji Aspari, yang bisa saja dianggap sepele, ternyata menjadi katalisator bagi sebuah perubahan besar di komunitasnya. Ini pengingat bahwa kita nggak pernah tahu dampak jangka panjang dari tindakan baik yang kita lakukan hari ini. Kurasi, dengan presentasi dan pidato yang dipoles, cerita ini mengingatkan kita bahwa ide-ide paling transformatif seringkali lahir dari obrolan yang jujur, dari hati ke hati, tanpa panggung dan tanpa sorotan. Benar. Substansi dan ketulusan mengalahkan formalitas. Dan yang ketiga, bagaimana sebuah narasi sederhana bisa menjadi penjaga nilai-nilai inti sebuah organisasi. Cerita ini bukan cuma menjelaskan bagaimana Muhammadiyah berdiri di Sumber Pucung, tapi juga mengapa spiritnya bisa bertahan lebih dari seabad. Jawabannya ada dalam karakter para pelakunya, ketangguhan, keikhlasan, dan optimisme. Cerita ini adalah DNA organisasi tersebut dalam bentuk yang paling mudah dicerna. Pada akhirnya, sumber ini nggak hanya memberi kita fakta sejarah, ia memberi kita sebuah lensa baru untuk memandang tantangan, sebuah model untuk merespon ketidakpastian, dan sebuah penegasan tentang kekuatan koneksi antar manusia. Tentu. Dan ini menggawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sejauh ini fokus kita adalah pada bagaimana pertemuan itu melahirkan sebuah cabang organisasi. Hasilnya bersifat institusional, ya, sebuah kesuksesan yang terukur. Tapi mari kita putar sedikit sudut pandangnya ke sisi yang lebih personal. Coba bayangkan sejenak. Bagaimana percakapan satu malam itu mengubah hidup seorang kepala stasiun bernama Haji Aspari. Dia berangkat kerja malam itu mungkin dengan rutinitas yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi dia pulang keesokan paginya sebagai orang yang berbeda, dengan sebuah gagasan baru, mungkin sebuah misi baru dalam hidupnya. Transformasi pribadi yang dia alami yang menjadi titik awal dari semuanya, mungkin adalah cerita yang sama dalamnya, jika bukan lebih dalam lagi. Apa yang berkecamuk di benaknya setelah KH Ahmad Dahlan akhirnya naik kereta keesokan harinya, itulah bagian dari cerita yang tak tertulis, namun mungkin yang paling penting.